Selamat datang di pemodelan 3D karakter low poly. Maksud dari low poly adalah simple, sederhana, ditinjau dari jumlah poligon yang digunakan nantinya. Agar Anda dapat mengikuti tutorial sesuai dengan video, gunakan Blender minimal versi 2.8. Agar Anda dapat melihat tombol mouse dan keyboard yang saya tekan, saya akan mengaktifkan sebuah fungsi yang bernama Screencast Key. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah berpindah dari workspace layout ke workspace modeling. Tujuannya adalah menyederhanakan tampilan. Selanjutnya, buatlah viewport baru dengan mengarahkan kursor mouse Anda ke sudut kiri atas. Viewport baru ini nantinya akan digunakan sebagai viewport referensi. Lakukan klik and drag. Buatlah sebuah viewport baru lagi dengan mengarahkan kursor Anda ke sudut kiri bawah dan lakukan klik and drag. Arahkan kursor ke viewport yang baru saja Anda buat, kemudian lakukan toggle side view dengan menekan angka 3. Sedangkan di viewport yang atas kiri, kita akan mengubah editor tipenya dari 3D viewport menjadi image editor. Di sini, kita bisa memasukkan gambar referensi kita. Gunakan referensi yang telah disediakan bersama dengan tutorial ini. Jika dilihat dari gambar referensi, terdapat 5 buah box. 5 buah box ini bermaksud sebagai guidelines agar kita tidak lari dari proporsi. Box pertama adalah jarak antara kaki dan lutut, sedangkan box kedua jarak antara lutut ke pinggang. Proporsi badan adalah box ketiga dan keempat, sedangkan ukuran kepala adalah box kelima. Berarti ukuran kepala sama dengan satu buah cube atau box. Sekarang kita akan membuat 5 kubus ini sebagai referensi. Untuk itu, kita bisa memanfaatkan kubus yang sudah disediakan secara default oleh Blender ini. Sebelum Anda mengikuti tutorial lebih lanjut, selalu perhatikan objek mode yang ada di viewport. Apakah di objek mode atau di edit mode? Jika ada yang tidak bekerja atau ada yang salah dengan viewport Anda, jangan-jangan Anda berada di mode yang berbeda. Jadi, pastikan Anda berada di mode yang sesuai dengan tutorial. Sekarang, aktifkan cube yang sudah ada di scene Anda. Geser cube tersebut ke sebelah kiri berdasarkan sumbu X. Sumbu X ditandai dengan garis merah melintang di viewport Anda. Untuk menggeser atau memindahkan lokasi sebuah objek, Anda bisa menggunakan shortcut G atau menggunakan handler yang berbentuk 4 tanda panah di toolbox sebelah kiri viewport Anda. Geserlah objek tersebut sambil menekan tombol kontrol di keyboard agar objek snap to grid. Sesuaikan posisi cube kira-kira seperti ini. Agar objek terlihat sebagai garis saja, bukalah objek properties. Pada tab Viewport Display, gantilah tekstur ke wire. Kemudian, pilih modifier properties dengan simbol kunci Inggris di sebelah kanan. Pilih modifier dengan nama Ray. Ubahlah faktor Z menjadi 1 dan faktor X menjadi 0 agar duplikasi bertambah di sumbu Z saja. Sedangkan pada kolom count, ubah nilai menjadi 5. Tekan Shift A, kemudian pilih cube. Masuk ke edit mode dengan menekan tab, kemudian posisikan cube sehingga sejajar dengan proporsi kepala. Jangan lupa menekan Ctrl sambil menggerakkan objek, agar posisi objek snap to grid. Selanjutnya adalah bagian badan. Lakukan duplikasi cube dengan menekan Shift D. Lalu, paskan sesuai dengan proporsi badan pada referensi yang ditandai dengan kotak 3 dan 4, di mana perpotongan antara kotak kedua dan ketiga adalah batas pinggang. Masih di edit mode, ingat untuk tetap memperhatikan mode yang sedang aktif. Untuk melakukan tumbling, klik tombol tengah mouse. Sesuaikan ukuran badan karakter seperti referensi. Ukuran badan seharusnya dari kotak ketiga dan keempat. Seleksi bagian atas face, kemudian gerakkan berdasarkan sumbu Z. Seleksilah salah satu vertex yang ada di objek badan, kemudian tekan L untuk Grow Selection. Lalu lakukan duplikat dengan Shift D. Sesuai dengan referensi, panjang kaki dan panjang badan adalah sama, yaitu 2 kotak.
ubahlah skala kaki menjadi satu kotak grid, yaitu setengah dari badan. Kemudian, lakukan adjust kembali terhadap panjang kaki. Seleksilah salah satu face pada objek kaki, kemudian tekan L untuk grow selection. Lakukan duplikat, kemudian sedikit rotasi dengan menekan tombol R sebagai inisiasi bentuk tangan. Pastikan tangan berada dalam pose seperti referensi. Selanjutnya adalah menghubungkan cube bagian badan dengan cube bagian kepala, sehingga menjadi objek tunggal. Untuk itu, beralihlah ke face selection mode dengan menekan angka 3. Dalam keadaan face terseleksi, tekan E, disusul dengan S, dan gerakkan mouse ke arah luar atau dalam. Maksud dari shortcut tersebut adalah melakukan extrude, langsung disusul dengan pengubahan skala di tempat. Dalam keadaan face masih terseleksi, tekan X untuk delete, kemudian pilih face. Selanjutnya, lakukan hal yang sama dengan objek kepala. Agar ukuran lubang yang dibuat di badan sesuai dengan yang akan dibuat di kepala, lakukan Shift Z untuk melihat wireframe atau X-ray mode. Dari face selection mode, beralihlah ke vertex selection mode, atau dengan menekan angka 1. Lakukan loop selection mode dengan menekan Alt klik, arahkan ke garis, agar terseleksi 4 vertex langsung, kemudian tekan Shift, dilanjutkan dengan Alt klik bagian badan. Tekan Ctrl E, kemudian pilih Bridge Edge Loops. Sekarang, objek kepala dan objek badan sudah menyatu. Sampai di sini, kita tidak perlu membuat tangan dan kaki bagian kiri, karena kita akan membuat komputer untuk melakukan automasinya. Kita akan menggunakan modifier yang bernama Mirror Modifier. Sebelum itu, tambahkan loop cut di tengah-tengah badan model. Tekan Ctrl R, kemudian klik tombol kiri mouse, kemudian klik sekali lagi, jangan sampai bergerak, agar loop cut tetap berada di tengah-tengah model. Dalam keadaan wireframe aktif, seleksi vertex bagian kiri seperti pada gambar, kemudian tekan X, kemudian pilih vertex, sehingga vertex akan terhapus. Dalam keadaan objek aktif, pergilah ke tab Modifier, kemudian pilih Mirror. Fungsi mirror membantu efisiensi pekerjaan modeling, terutama untuk benda-benda yang identik kiri dan kanan. Masih mengikuti workflow yang sama saat menggabungkan bagian badan dan bagian kepala. Sekarang kita perlu menggabungkan bagian badan dan bagian kaki. Tambahkan sebuah loop cut dengan Ctrl R sebagai inisiasi bagian lutut sesuai dengan referensi. Bagian lutut tepat di perpotongan antara kotak pertama dan kotak kedua. Sekarang tambahkan loop cut lagi di bagian dada. Tujuannya adalah untuk menyatukan antara dada dan tangan. Lakukan hal yang sama seperti menyambungkan bagian kaki dan bagian badan tadi. Lakukan sedikit adjusting pada lokasi dan rotasi sehingga menyerupai seperti yang ada di referensi. Sekarang, tambahkan perpotongan antara lengan atas dan lengan bawah atau siku.
Usahakan perpotongan sesuai dengan referensi dan kotak proporsi yang sudah disediakan. Lakukan tweaking dan adjustment terhadap edge bila diperlukan. Tambahkan juga loop cut atau perpotongan di pergelangan tangan sebagai pemisah antara tangan dan lengan bawah. Kemudian, tambahkan perpotongan untuk mata kaki. Jangan lupa sesuaikan dengan referensi yang Anda punya. Seleksi edge pada ujung kaki, kemudian tarik ke depan untuk membentuk telapak kaki. Anda bisa menggunakan shortcut G disusul dengan axis untuk menggerakkan sebuah vertex, atau Anda bisa menggunakan move tool yang berada di toolbox sebelah kiri. Lakukan pemeriksaan pada karakter Anda secara berkala, pastikan tidak ada yang miss. Lakukan extrude pada salah satu sisi tangan seperti gambar tutorial untuk membentuk jempol. Beralihlah ke tampak atas atau top view. Jika dilihat referensi di sebelah kiri, terlihat bahwa siku agak menekuk ke belakang. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah proses rigging. Untuk itu, silahkan seleksi dengan Alt klik loop cut pada siku untuk dimundurkan searah sembunyi. Kemudian, lakukan adjusting dari beberapa sisi. Lakukan juga tweaking pada tempat-tempat lain seperti bahu dan dada. Usahakan agar sesuai dengan referensi. Tambahkan satu buah loop cut di bagian pinggang. Dan tambahkan satu lagi di atas lutut sebagai tanda dari ujung celana. In case terdapat edge loops yang tidak diinginkan, hapus dengan cara menekan X, kemudian pilih Dissolve Edges. Tambahkan satu loop lagi di dekat perpotongan celana agar celana bisa lebih detail. Seleksi loop bagian atas, kemudian di scale. Lakukan adjustment untuk mencapai bentuk sesuai referensi. Tambahkan juga loop cut di pergelangan tangan atas untuk membuat batas baju. Lakukan hal yang sama seperti pada celana untuk mendetailkan lengan baju. Tambahkan loop pada persendian-persendian yang akan mengalami perubahan bentuk karena pergerakan. Tempat-tempat tersebut biasanya berada di siku, pergelangan tangan, pergelangan kaki, leher, lutut, dan juga pinggang. Tambahkan 2 loop cut lagi di bagian kepala untuk menambahkan detail. Lakukan dengan Ctrl R dan scroll ke atas satu kali untuk menggandakan loop sebelum di-apply. Kemudian, tambahkan satu buah loop cut lagi dari sisi samping karakter. Selanjutnya, lakukan detailing dengan teknis-teknis yang sama seperti sebelumnya. Extrude sebuah face, kemudian lakukan perubahan skala
untuk membentuk sebuah telinga. Untuk membuat mata, kita bisa menambahkan objek di edit mode. Tekan Shift A, kemudian pilih silinder. Terakhir, tambahkan detail-detail yang menurut Anda diperlukan. Agar bentuk lebih mendetail, kita bisa menambahkan loop cut tambahan. Di sini saya akan melakukan adjustment dan video akan dipercepat.